Dulu motor ini sering dianggap motor dinas. Tampilannya sederhana, mesinnya cuma 100 cc. Bahkan banyak yang gak ngelirik. Tapi sekarang justru kebalikannya. Honda Win 100 mulai banyak dicari. Harganya terus naik dan jadi salah satu motor klasik yang punya banyak penggemar. Pertanyaannya, apa yang bikin motor ini masih diminati sampai sekarang? Apakah cuma karena nostalgia atau memang masih layak dipakai harian di tahun 2026? Nah, di video kali ini saya akan review Honda Win 100 tahun 2004 ini secara lengkap. Mulai dari desain, performa, kenyamanan, kelebihan, kekurangan, sampai apakah motor ini masih worth it untuk dimiliki. Yuk langsung kita mulai. Halo, balik lagi ke channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang motor yang sangat legend di Honda. Mungkin teman-teman akan kepikiran Honda Tiger, GL Pro, atau Mega Pro. Nah, pada kali ini motornya identik dengan motor dinas, yaitu apa? Honda Win tahun 2004. Ya, pada kesempatan ini saya akan ngebahas santai. Ya, kira-kira kelebihan dan kekurangan motor ini tuh apa aja? Dan kira-kira masih layak gak sih kalau misalkan kita beli di tahun 2026? Apalagi Honda Win ini lagi banyak diburu karena fungsinya lengkap banget ya. Bisa jadi buat motor adventure atau buat motor harian. Ya, simak video sampai akhir dan tonton sampai selesai. Kalau ngelihat tampilan Honda Win ini mungkin sangat sederhana ya. Tapi motor ini punya karakter. Apalagi motor ini sedang banyak dicari sama orang. Dan motor ini motor klasik tapi bisa dipakai buat touring ataupun buat harian. Jadi kalau kita lihat memang nggak terlalu banyak lekukan. Dan kalau dilihat juga tangki juga ramping, joknya juga lurus. Tapi kenapa ya motor ini masih banyak diburu orang? Nanti simak sampai akhir ya, biar lebih jelas dan lebih detail kenapa bisa orang banyak cari motor ini. Motor ini mesinnya 1000 cc, terus pakai 1 silinder dan karburator, terus pendinginnya juga udara dan 4 kecepatan. Jadi kalau misalkan motor ini untuk perputaran rendahnya sih sebenarnya masih nyaman ya, bukan untuk kencang-kencangan di akselerasi. Jadi kalau untuk kecepatan 60 sampai 80 mungkin motor ini masih nyaman ya dengan mesin kayak gini. Cukup kok kalau misalkan kita dipakai buat harian ataupun adventure yang masih terbilang nggak terlalu ekstrim ya tanjakannya. Yang saya suka dari motor ini adalah posisi ridingnya. Jadi stangnya tinggi, joknya datar, dan footstepnya itu masih terasa nyaman untuk ukuran saya 170 cm. Jadi kalau misalkan untuk bawa harian atau adventure, mungkin masih enak ya gitu motor ini. Makanya mungkin ini salah satu alasan kenapa motor ini masih banyak dicari di tahun ini. Motor itu masih terbilang lincah dan nyaman suspensinya. Jadi kalau misalkan motor ini masuk gang tuh masih cukup terasa enak ya, bisa satset dan di kemacetan juga masih oke. Apalagi posisi ridingnya juga masih nyaman lah. Jadi motor ini asik banget sebenarnya kalau kita pakai. Gimana konsumsi motor Win 100 ini? Kalau mengenai itu nggak usah ditanyakan. Ibaratnya kalau di grup komunitas kena uap bensin aja motor ini udah bisa jalan. Jadi motor ini cukup irit, apalagi 100 cc ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai buat harian ke kantor, jalan-jalan sore, ataupun touring, masih cukup oke motor ini. Karena motor bensinnya sangat irit. Di balik kelebihan motor ini, pastinya ada kekurangan dong. Yang pertama, motor ini tuh tenaganya cukup boyo ya bahasanya tuh. Jadi kalau misalkan kita buat goncengan, ataupun ke tanjakan yang lumayan ekstrim, mungkin motor ini perlu modifikasi, ataupun perlu setting khusus ya. Karena kalau masih ori itu tenaganya nggak terlalu kuat, nggak terlalu besar. Dan yang kedua adalah remnya. Jadi remnya itu karena masih standar, jadi kita harus perlu hati-hati dan sering pengecekan untuk remnya ya. Dan yang ketiga pasti kalau kita namanya umur motor udah 20 tahun lebih, kalau kita mau minang motor ini kita harus perlu cek detail dari kondisi-kondisinya dan diperhitungkan dari harga beli dan biaya perbaikannya. Karena biar nggak boncos ketika kita minang motor ini. Kelebihan motor ini justru banyak banget ya. Salah satunya motornya ringan ya, terus juga irit, terus juga bandel mesinnya, dan spare part sekarang itu sudah cukup melimpah. Dan yang terakhir adalah motor ini tuh punya karakter.
Jadi nilai jual sekarang itu selalu naik motor ini, apalagi semakin ori. Jadi kalau teman-teman misalkan mau investasi, mungkin Honda Win bisa jadi salah satu alat buat investasi ya. Jadi kesimpulannya di tahun ini masih layak banget kok untuk beli motor Honda Win ini. Apalagi kalau misalkan teman-teman kebutuhannya buat harian ataupun buat touring-touring tipis-tipis ya. Dan kira-kira di sini ada gak teman-teman yang pakai Honda Win juga? Kira-kira buat harian, buat touring atau buat apa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman terima kasih sudah nonton sampai selesai video ini. Kurang lebih mohon maaf dan semoga rezeki teman-teman juga semakin lancar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.